Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kata liman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari kita. Rabi ma yusharu bihi lil musanna al muannasi wa huwa lafzah wahidah. Yang keempat adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk musanna muannas, yaitu satu kata saja, yaitu tani raf'an, tani dalam keadaan rafa', wa tashiru taini nasban wa jarran, dan ketika mansub ataupun majr menjadi taini. Takulu engkau katakan hatani imra'atani kabiratani. Kedua perempuan itu adalah dua perempuan yang besar. Tasaddaqtu ala hatainil mar'atainil kabirataini. Saya bersedekah kepada dua wanita yang besar itu. Mungkin dimaksud kabir di sini adalah tua. Allah Ta'ala fi kisati sahibi Madyana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah penduduk Madyan. Ya, ini uridu an unkihaka ihda benataya hataini. Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu, wahai Musa alaihi salam, kepada salah satu dari dua anak perempuanku ini. Maka pada dua contoh tersebut ada kata, dua contoh yang pertama ada hatani pada kalimat yang pertama, maka ini marfu'. Hatani marfu' sebagai mubtada, kemudian pada kalimat yang kedua tasaddaqtu ala hataini, maka hataini di sini dia majrur karena ada ala, kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala inni uridu an unkihaka ihda ibnatai ya hadaini, hataini ya hataini. Maka hataini di sini atfu bayanin majrurun bil ya aw mabniun 'alal ya'i fi mahalli jarrin. Ya, maka pada ibnatai ya hataini, maka hataini di sini adalah dikatakan oleh pensyarah, dicetakan saya di sebagai ataf bayan majrur dengan ya, atau bisa katakan mabni atas ya fi mahalli jar, karena ada dua pendapat ulama berkaitan tentang masalah isim isyarah, apakah isim isyarah itu semuanya mabni ataukah ada yang mu'rab. Maka bagi ulama-ulama yang menganggap bahwasanya isim isyarah itu ada yang mu'rab, semisal isim isyarah untuk dua benda, maka beliau akan mengi'rab dengan majrurun bil ya, mansubun bil ya misalkan. Dan bagi ulama yang menganggap bahwasanya semua isim isyarah itu mabni, maka mereka akan mengi'rab dengan mengatakan mabni alal ya fi mahalli jar atau mabni alal ya fi mahalli nasbin. Kemudian al-khamis yang kelima, mayusyaru bihi lil jam'i al-mudzakkari wal muannatsi. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk suatu yang jamak baik mudzakkar ataupun muannas. Walahu lafdhatun wahidatun, hanya satu lafaz saja, yaitu ulai, mamdudatan fil aksari. Fil aksar seringnya mamdudatan dibaca dengan panjang, ulai au ula maksuratan, atau dengan maksuratan dengan dibaca pendek, adanya alif di situ, sehingga kita baca ula. Fal awwalu jaa fil Qur'ani. Adapun cara baca yang pertama yaitu ulai, ini terdapat dalam Al-Qur'an. Taqulu, mengatakan dalam contoh umum, haula'i tullabu yuhibbunal faidata. Siswa-siswa itu mencintai faedah. Maka haula'i di sini ya berkedudukan sebagai mubtada.
Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ha antum, beginilah kamu, ha ulai tuhibbunahum, kalian menyukai mereka, wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak menyukai kalian. Maka di sini ada ulai tanpa huruf ha tanbih. Ya, ingat pada isim isyarah ada huruf ha, ya hada, hadani, hatani, haulai dan seterusnya. Haknya di sini adalah hak tanbih. Bisa dihilangkan dari isim isyarah tersebut. Maka di sini ulai aslinya adalah ulai di sini dia isim isyarah tapi tanpa huruf tanbih ha. Kemudian waqala ta'ala an Lutin alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut mengatakan haula'i banati. Mereka itu adalah banati, anak-anak perempuanmu, kunna atharu lakum. Mereka lebih suci untuk kalian, itu apabila kalian nikahi. Janganlah kalian menikahi sesama jenis kalian, tapi nikahilah, silakan nikahi anak-anak perempuanku, jangan sampai kalian ganggu tamuku ini. Maka di sini digunakanlah kata haulai untuk menunjukkan jamak, baik untuk laki-laki pada contoh yang pertama, ha antum ulai tuhibbunahum. Maka di sini ya khitabnya kepada antum, maka ini menunjukkan mudzakkar. Kemudian di contoh yang kedua haulai banati, maka yang ditunjuk di sini adalah anak-anak perempuannya Nabi Lut alaihissalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya haulai bisa digunakan untuk menunjuk muannas. Maka bisa digunakan untuk menunjuk jamak mudzakkar ataupun jamak muannas. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik dalam bait syairnya, idza li mufradin mudzakkarin asyir ila akhirih. Gunakan isim isyarah da untuk mufrad mudzakkar dan seterusnya. Ai maksudnya adalah asyir, tunjuklah. Lil mufradi al mudzakkari, untuk mufrad mudzakkar di kalimat idza dengan kata za. Waqtasir fil isyarati ilal unsa ala kalimati di, zihi, wati, wata. Dan iktasir cukupkanlah untuk menunjuk mufrad yang muannas dengan menggunakan kata-kata di, zihi, ti, dan ta. Walam yadhkur al-baqiyah, dan di sini beliau tidak sebutkan isim isyarah yang lain. Walil mutanna fi halati raf'ihi sighatani, dan untuk isim isyarah mutanna dalam keadaan rafa' sighatani ada dua bentuk, huma yaitu zani dan tani. Waqad taqaddama annal awwala lil mudzakkari wasaniya lil muannatsi, dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya yang pertama adalah untuk mudzakkar yaitu yang zani, wasaniya lil muannatsi, dan yang kedua adalah untuk muannas yaitu yang tani. Wa fi siwa raf'i, ya ingat siwa, kata setelah siwa itu majrur sebagai mudhaf ilaih dari kata siwa. Wa fi siwa ra'i, dan untuk selain rafa, untuk keadaan selain rafa, yuqalu fihima, ya, dikatakan untuk keduanya zaini dan taini. Summa dzakara anna ula lil jam'i mutlaqan mudzakkaran wa muannatsan. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya kata ula ini digunakan untuk menunjuk jamak secara mutlak, ya, baik mudzakkar ataupun muannas, akilan wa ghairu akilin, baik untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Wal maddu aula minal qasri, dan cara baca dengan memanjangkan kata ula, itu dibaca ulai. Aula ini lebih utama, lebih bagus minal qasri, daripada kita baca pendek, itu kita baca ula. Limaji'ihi fil Quran, karena terdapat dalam Al-Quran, sama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya, maka berkaitan tentang kata tunjuk untuk jamak, maka bisa kita gunakan ula, bisa kita gunakan dengan bacaan panjang ulai. Atau kalau ditambahi huruf tanbih ya haulai. Alasannya
Ini lebih utama karena ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ke bait, potongan bait setelahnya. Waladal bu'di intiqabil kafi harfan duna lamin aw ma'ah. Waladal bu'di, dan ketika kita ingin menunjuk sesuatu yang jauh, intiqabil kafi harfan, maka ucapkanlah dengan tambahan huruf kaf. Yang huruf kafnya di sini statusnya adalah harfan, huruf, bukan isim. Ini beliau menyampaikan bahwasanya kaf pada kata tunjuk jauh, zalika misalkan, atau tilka, kemudian yang lainnya, maka kafnya di sini adalah statusnya huruf. Ya, bukan kaf yang statusnya adalah isim sebagai ganti daripada domir anta, bukan. Tapi kafnya di sini adalah huruf. Baik duna lamin, tanpa adanya tambahan lam sebelumnya, au ma'ah, atau bersamanya atau bersama lam, yaitu dengan tambahan lam sebelumnya. Ya, misalkan isim isyarah za, maka kalau tidak ada lamnya maka kita bilang zaka, itu. Kalau ada lamnya menjadi zalika, maka bisa ada tambahan lam, bisa tanpa tambahan lam. Walamu, dan huruf lam tadi, in qaddamtaha mumtani'ah, apabila engkau dahului isim isyarahnya dengan huruf tanbihah, huruf tanbihha mumtani'ah, maka lamnya ini nggak boleh muncul. Apabila isim isyarahnya ditambahi huruf tanbih maka huruf lamnya tidak boleh muncul. Pensyarah mengatakan zakarahuna al-qisma asaniya min asma'il isyarati. Ibnu Malik menyebutkan di sini kelompok yang kedua dari isim isyarah, wa huwa alladhi yulahadu, pakai fi'il mudhari' majhul. Itu isim isyarah yang yulahadu fihi, diperhatikan dalam masalah ini, diperhatikan di dalamnya al-musyaru ilaihi, benda yang ditunjuk, min nahiyati qurbihi au bu'dihi, dari sisi dekat atau jauhnya. Ya, kata yulahadu di sini fi'il mudhari' majhul, kemudian al-musyaru ilaihi, al-musyaru marfu sebagai naibul fa'il. Min nahiyati qurbihi au bu'dihi, nahiyah di sini mudhaf, kemudian qurbihi mudhaf ilaihi. Wadzalika annal musyara ilaihi ala ra'yi Ibnu Malikin lahu rotbatani. Dan hal tersebut adalah karena al-musyara ilaihi, ya, benda yang ditunjuk, menurut pendapat Ibnu Malik itu ada dua tingkatan, ada dua macam. Al-ula, tingkatan yang pertama adalah kurba, benda yang ditunjuk itu kurba, dekat. Wa tusta'malu lahu jami'u asma'il isyaratil mutaqaddimati. Jadi baca tusta'malu, fi'il mudhari' majhul. Jadi butuh naibul fa'il, maka naibul fa'ilnya adalah kata jami'u asma'il isyarati. Jami'u marfu' sebagai naibul fa'il dari tusta'malu. Wa tusta'malu lahu, dan digunakanlah ya untuk menunjuk benda yang dekat, jami' asma' isyarah al-mutaqaddimah, semua isim isyarah yang telah berlalu penjelasannya tadi. Za, kemudian ada apa untuk yang perempuan, ada zihi, dan seterusnya. Duna an yuzada 'alaiha syai'un fi akhiriha. Duna, tanpa an yuzada 'alaiha, ditambahkan padanya syai'un, sesuatu pun, fi akhiriha, di akhirnya. Ya, tanpa ditambahi huruf kaf, tanpa ditambahi huruf lam. Ya, za, seperti itu saja. Atau kalau mau ditambahi huruf tanbih di depannya boleh hada, tapi setelahnya itu nggak boleh ada tambahan apapun. Ya, di sini duna an yuzada 'alaiha, duna an yuzada 'alaiha. Sebagai pengingat bahwasanya kalau kita jumpai hamzah dan nun, maka ini kemungkinan bacanya banyak sekali. Ada yang dibaca an, ada yang boleh jadi dibaca kalau kepala hamzahnya nggak ada ya. Kalau kepala hamzahnya nggak ada, maka bisa dibaca an, bisa dibaca in, bisa dibaca anna, bisa dibaca inna. Maka banyak kemungkinan.
Nah, untuk memperkecil kemungkinan ini mau dibaca apa, maka kita lihat kata setelahnya. Secara umum kalau kata setelahnya itu adalah fi'il, ini nggak mungkin dibaca anna ataupun inna. Kemungkinannya dua, boleh jadi dibaca an, kalau enggak ya in. Nah, di sini kita lihat, kita jumpai ada hamzah dan nun. Kebetulan di sini diberikan bantuan dengan kepala hamzah di atas, maka pilihan semakin mengerucut. Kita hanya pikirkan, oh ini bacanya an atau anna ya. Maka dilihat kata setelahnya. Kalau kata setelahnya itu fi'il, maka ini bacanya an. Sebagaimana yang kita baca tadi, an yuzada. Tidak mungkin anna yuzada, tidak. Tapi an yuzada. Maka apabila setelahnya itu fi'il, ini kita baca an. Kemudian di sini kata yuzada ini fi'il mudhari' majhul. Namun dia mansub karena adanya kata an. Kemudian naibul fa'ilnya adalah kata syai'un. Kata syai'un di sini marfu' sebagai naibul fa'il. Nah, untuk menentukan apakah sebuah fi'il dalam kalimat itu ma'lum ataukah majhul, maka ini tentunya harus melihat konteks. Melihat konteks dan memahami konteks. Kira-kira ini kalimatnya aktif ataukah pasif. Kembali ke permasalahan asaniyah, kemudian tingkatan yang kedua adalah bu'da. Yang ditunjuk itu adalah bu'da, sesuatu yang jauh. Wa tusta'malu laha jami'u asma'il isyaratil mutaqaddimati. Maka digunakanlah untuk menunjuk yang jauh semua isim isyarah yang telah berlalu penjelasannya. Wa tuzadu 'alaiha al-kafu, dan ditambahkan padanya al-kafu, huruf kaf. Ya, ingat kafnya statusnya huruf. Fatakulu, sehingga kau katakan zaka rajulun muqbilun. Zaka itu adalah seorang laki-laki yang datang. Maka zaka di sini adalah isim isyarah. Jadi sebagai mubtada, kemudian kata rajulun ini sebagai khobarnya, muqbilun ini sebagai na'at dari kata rajulun. Awil kafu wal lamu, atau ditambahkan huruf kaf sekaligus huruf lam. Fatakulu, sehingga engkau katakan zalikar rajulu aqbala ilaina. Zalikar rajulu, laki-laki itu, aqbala ilaina, mendatangi kita. Maka zalika di sini adalah mubtada, kemudian ar-rajul di sini adalah badal dari zalika, kemudian aqbala ini adalah khobarnya. Ilaina jar majrur. Berkaitan tentang i'rab isim ma'rifah dengan alif lam yang terletak setelah isim isyarah, maka di sini disampaikan penjelasan tambahan oleh penulis, oleh pensyarah di sini di footnote nomor 1. Pensyarah mengatakan al-ismu al-muhalla bi al, isim al-muhalla yang dihiasi, maksudnya adalah yang mengandung bi al alif lam ba'da ismil isyarati, setelah isim isyarah, in kana mustaqon, apabila isim yang mengandung alif lam itu adalah isim yang mustaq, fal ahsanu i'rabuhu na'tan, maka yang paling bagus, yang lebih bagus adalah dengan kita i'rab kata tersebut sebagai na'at. Nahwu dzalikal fadilu aqbala ilaina. Contohnya dalam kalimat dzalikal fadilu, ya, orang yang mulia itu aqbala ilaina, mendatangi kita. Maka di sini disampaikan oleh pensyarah, apabila kata setelah isim isyarahnya itu adalah isim mustaq, maka lebih tepat dengan kita pilih i'rab na'at. Maka dzalika di sini adalah mubtada, kemudian al-fadil ini dianggap na'at dari kata dzalika. Kemudian khabarnya adalah aqbala. Wa in kana jamidan, apabila kata yang terletak setelah isim isyarah tersebut jamid, merupakan isim jamid, contohnya adalah kata ar-rajul, kar-rajuli, contohnya adalah kata rajul, fal ahsanu i'rabuhu badalan, maka yang paling bagus atau yang lebih bagus adalah dengan kita i'rab kata tersebut badalan, sebagai badal, atau boleh pula kita i'rab sebagai ataf bayan. Nah, ini adalah kaidah untuk mengi'rab kata yang mengandung alif lam, ya, terletak setelah isim isyarah.
Dan Pensaro di sini menyampaikan ahsan, lebih bagus. Artinya apa? Ya, artinya ada pilihan lain. Dan kalau seandainya kita pun mengambil pilihan lain tersebut tidak terlalu salah. Maka tidak salah apabila kita buat kaidah umum dengan kita katakan isim ma'rifah dengan alif lam yang terletak setelah isim isyarah merupakan badal dari isim isyarah. Kita buat kaidah umum. Kita mungkin daripada bingung-bingung, apa mau kita letakkan sebagai naat dari isim isyarah ataukah badal dari isim isyarah, maka sudah kita buat kaidah umum. Isim ma'rifah dengan alif lam terletak setelah isim isyarah, maka dia badal dari isim isyarah. Kita buat kaidah umum demikian. Dan juga didukung oleh perkataan Pensaro tadi dengan beliau pilih kata ahsan. Fal ahsanu i'rabuhu na'atan dan seterusnya. Maka dengan isyarat ahsan lebih baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada pilihan yang lain. Ada pilihan lain dan seandainya kalau kita milih pilihan yang lain itu pun tidak salah. Karena beliau katakan ahsan lebih baik. Jadi di sini beliau berikan pilihan untuk apabila setelah isim isyarah itu adalah isim jamid, beliau berikan pilihan boleh kita i'rab sebagai badal atau boleh kita i'rab sebagai ataf bayan. Ya, karena antara ataf bayan dan badal itu hampir-hampir tidak bisa dibedakan kecuali untuk beberapa kasus tertentu saja. Jadi pada asalnya sesuatu yang bisa kita dudukkan sebagai badal maka boleh juga kita katakan sebagai ataf bayan dan sebaliknya. Sebuah kata yang kita dudukkan sebagai ataf bayan bisa kita dudukkan sebagai badal. Wa hadhil kafu, dan kaf ini yang kita tambahkan pada isim isyarah tersebut harfu khitabin. Statusnya adalah huruf, yaitu harful khitab, la mahala laha minal i'rab, tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Mari kita lihat footnote nomor 2. Di annaha law kanat dhamiran, karena kalau seandainya kita statuskan kafnya ini adalah dhamir, lakanat mudhafan ilaih, maka nanti kafnya ini berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Wa asmaul isyarati, dan isim isyarah la tudhafu, tidaklah mungkin diidhofahkan likauniha mabniyatan, karena dia statusnya adalah mabni, ma'adal musanna ala ahadil qaulaini, kecuali isim isyarah yang musanna untuk yang menunjuk dua hal, menunjuk dua benda, ala ahadil qaulaini menurut salah satu dari dua pendapat. Ya, jadi ini ada faedah yang kita bisa pegang yang namanya isim isyarah itu nggak mungkin diidhofahkan, nggak mungkin sebagai mudhaf. Maka kata yang selanjutnya nggak mungkin mudhaf ilaih dari isim isyarah. Dan isim isyarah ataupun kaful khitab pada isim isyarah, meskipun nanti dijelaskan juga oleh Pensaro di sini, ini bisa berubah sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Kalau orang yang kita ajak bicara itu dua, maka nanti kaful khitabnya pun berubah. Sebagaimana perubahan kaf yang statusnya isim. Kaf yang statusnya isim, maka kalau untuk satu orang kita baca ka. Tapi kalau untuk dua orang kita baca kuma. Kalau banyak orang kita baca kum. Kemudian kalau yang kita ajak bicara perempuan itu adalah kita baca ki. Kemudian kalau kita ngajak bicara banyak perempuan maka jadi kunna. Maka nanti ada zalika, zalikuma, zalikum, kemudian zaliki dan zalikunna. Jadi kaful khitabnya ini berubah bagaimana perubahan kaf yang statusnya isim, dhamir, tergantung dari siapa yang kita ajak bicara dan berapa yang kita ajak bicara. Tetap diterjemahkan itu, tapi di sini kaful khitabnya berubah karena tadi siapa yang kita ajak bicara dan berapa yang kita ajak bicara. Ya, kembali ke atas, maka kaf di sini adalah statusnya huruf khitab, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Wa hiya tatasarrafu, dan kaful khitab ini tatasarrafu bisa berubah tasarrufal kafil ismiyati ghaliban, sebagaimana perubahan pada huruf kaf yang statusnya isim ghaliban secara umum ini bisa berubah sebagaimana kaf yang statusnya isim. Fatuftahu lil mukhatabi, maka
ya di fathah lil mukhatab untuk mukhatab laki-laki, kama fil misali al-madhkuri, sebagaimana contoh yang telah disebutkan tadi, ya dzalika rajulun muqbilun, atau dzaka rajulun muqbilun, kemudian dzalika ar-rajul aqbala ilaina, maka kafnya di fathah. Watuk saru lil mukhatabati, watuk saru dan di kasrah lil mukhatabati apabila yang kita ajak bicara itu adalah mukhatabah, orang kedua perempuan, dhamir anti, contohnya menjadi dzaliki rajulun muqbilun. Kita ngajak ngomong kepada satu orang perempuan, maka menjadi dzaliki rajulun muqbilun. Ini terjemahnya sama, adalah seorang laki-laki yang karena yang kita ajak bicara itu adalah anti, dhamir perempuan, mukhatabah. Nah, di sini kaful khitabnya menjadi kasrah. Wa tattasilu biha alamatut tasniyati, dan juga bisa bersambung dengannya tanda musanna yang menjadi kuma. Bagian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikuma mimma 'allamani rabbi." Itu adalah antara yang Allah ajarkan kepadaku. Ini konteksnya ngomong kepada dua orang, ngomong kepada dua sahibai sijni. Nah, di sini isim isyarahnya menjadi berubah, kaful khitabnya menjadi berubah. Dzalikuma. Au alamatul jam'i juga bisa diletakkan dengan tanda jamak, jadi dzalikum. Misal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum." Maka pada dzalikum, kenapa pakai dzalikum? Ya karena di sini yang diajak bicara itu banyak orang, itu dhamir an, menjadi dzalikum. Qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fi." Perkataan dari Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz mengatakan, "Dzalikunna." Itulah Nabi Yusuf. Nah, di sini karena Imra'atul Aziz ngajak ngomongnya kepada tamu-tamu wanita yang dia undang, maka di sini menjadi dzalikunna. Kalau kepadanya ada nun inas di sini. Ya ini yang tadi kita katakan, maka kaful khitabnya ini bisa berubah-ubah sebagaimana kaf yang statusnya isim, tergantung kita ngajak ngomong kepada siapa. Kemudian wa min ghairil ghalib, antara contoh kasus yang bukan kasus umum, yaitu di mana kaful khitabnya tetap meskipun yang kita ajak ngomong itu adalah jamak. Bisa dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah, dzalika khairun. Kita lihat footnote nomor 1. Al-isyaratu fil ayatil karimati ila taqdimi shadaqati fi qoulihi ta'ala, "Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Al-isyarah fil ayat al-karimah, syarat atau isim isyarah pada ayat yang mulia tersebut untuk takdim as-shadaqah, untuk menunaikan sedekah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza najaitumur rasul," apabila kalian berbisik-bisik tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah qaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hendaklah kalian bayarkan sedekah setelah bisik-bisik kalian. Maka di sini yang diajak ngomong sebenarnya adalah banyak orang. Itu dhamir antum. Namun di sini tidak menjadi dzalikum, tapi tetap dzalika. Maka wal kafu fi dzalika khitabun lil mu'minin. Maka pada hakikatnya kaful khitab pada dzalika itu adalah khitabnya ditujukan kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Tapi walam tudamma 'alaiha mimul jam'i, namun tidak ditambahkan di sini mim jamak dzalika. Maka berkaitan tentang masalah perubahan kaful khitab, maka ghalibnya kasus umumnya yang sering terjadi itu adalah kaful khitab ini berubah sesuai dengan siapa dan berapa yang kita ajak ngomong. Kalau yang kita ngajak ngomong itu adalah tunggal, kita bilang dzalika atau dzaliki. Jadi kalau yang kita ajak ngomong itu adalah ganda, maka dzalikuma. Kalau yang kita ajak ngomong adalah jamak, maka dzalikum atau dzalikunna. Adapun kasus yang jarang terjadi itu adalah dengan tetap membiarkan kafnya sebagaimana biasanya kaful khitabnya tidak berubah. Dzalika seperti itu. Hanya ada kasus yang sering dan ada kasus yang jarang. Tapi ala kulli hal kalau seandainya kita mau milih kasus yang jarang, maka ini pun tidak terlalu bermasalah. Tapi yang jelas kita pahami bahwasanya di sini kalau kita jumpai dzalikum dan seterusnya jangan bingung, karena dzalikum ya artinya itu, cuman di sini yang kita ajak ngomong itu adalah jamak, maka menjadi dzalikum. Wa amal lamu, adapun lam fahiya harfun, maka dia juga statusnya huruf dalun alal bu'di, yang menunjukkan jauh. Tuzadu qabla kaf, yang ini ditambahkan sebelum kaful khitab. Wa hiya mulazimatun laha, dan lamnya ini senantiasa ada sebelum kafnya, illa fit tasniyah mutlaqan, kecuali apabila untuk isim isyarah untuk musanna mutlaqan secara mutlak, wa fil jam'i, dan juga kecuali pada isim isyarah jamak fi lughati man maddahu, menurut
gaya bahasa bagi orang yang memanjangkan isim isyarah untuk jamak itu dengan membaca ulaika. Wa fi ma sabaqat ha'ut tanbihi, dan lamnya ini pun enggak boleh nempel, tidak boleh melekat, tidak boleh muncul apabila isim isyarahnya didahului oleh hak tanbih. Fala taqulu, maka tidak engkau katakan hadzalika rajulun akilun. Kenapa enggak boleh kita katakan hadzalika? Wadzalika likasratiz zawaid. Hal tersebut adalah karena dinilai banyaknya tambahan. Ada isim isyarah utama yaitu za, kemudian ada tambahan-tambahan yang lain untuk menunjukkan jauh. Misalnya dengan tambahan kaf di sini, kaful khitab. Kemudian ditambahi lagi lam, tambahi lagi harfu tanbih. Nah, ini dianggap kebanyakan tambahan ini. Maka inilah alasan yang dijelaskan oleh para ulama, ketika isim isyarahnya ini sudah ada harfu tanbih maka tidak perlu dilekati lagi dengan lam. Nah, pilihannya cuma dua, bisa zalika, bisa hadzaka. Bisa zalika, bisa hadzaka. Yang jelas tidak bisa ketemu lam dengan harfu tanbih. Pada makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataan Ibnu Malik dalam bait syair beliau, waladal bu'di intiqa ila akhirih. Waladal bu'di, dan ketika menunjuk sesuatu yang jauh, intiqa, maka ucapkanlah, dan seterusnya. Mengingatkan tentang kata lada. Kata lada ini apabila kata lada itu adalah di antara kata yang senantiasa diidhofahkan, maka nggak bisa berdiri sendiri. Maka kata yang terletak setelah lada itu pasti mudhof ilaih dari kata lada. Maka kita baca ladal bu'di, maka al bu'di di sini dia mudhof ilaih dari kata lada. Kata lada ini apabila dia diidhofahkan ke dhamir, maka kita baca ladai, ladaihi, ladaihim, ladaiha, dan seterusnya. Namun apabila kita idhofahkan ke isim zahir, maka kita baca lada. Maka ada dua cara baca lada. Kalau diidhofahkan ke zahir, maka kita baca lada. Namun apabila kita idhofahkan ke dhamir, kita baca ladai. Cara mengatakan maksudnya adalah idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan, apabila benda yang ditunjuk itu adalah jauh, fantik ini fi'il amr dari kata nataqo yantiku intik. Fantik, maka ucapkanlah bil kafi al harfiyati, dengan menambahkan huruf kaf, itu kaful khitab, dunal lami, baik tanpa ada tambahan lam, au ma'al lami, atau bersama atau dengan tambahan lam. Wa fi qaulihi, dan dalam perkataan Ibnu Malik, au ma'ah, atau dengan tambahan lam. Maka itlaqun ini adalah menyampaikan sesuatu dengan mutlak, namun muqayyadun, bersyarat bima taqaddama, dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Wa tamtani'u allamu in quddimat ha at-tanbihu. Maka tamtani allam, maka berdasarkan penjelasan tadi disampaikan, lamnya ini tamtani, terhalangi untuk muncul, in quddimat ha at-tanbihu, apabila ada hak tanbih yang dikedepankan. Maka di sini bagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya apabila ada hak tanbih ya enggak boleh muncul lam. Kalau ada lam nggak boleh muncul hak tanbih. Zahiru hadza, dan zahir dari perkataan Ibnu Malik ini, annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutbatani. Bahwasanya untuk benda yang ditunjuk itu hanya ada dua tingkatan saja, yaitu qurba. Yang pertama adalah untuk benda yang ditunjuk dekat, wa bu'da, dan benda yang ditunjuk jauh. Wal jumhuru ala anna lahu salasa maratiba. Adapun mayoritas ulama lughah menganggap ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah qurba, benda yang ditunjuk itu dekat, wa yusharu ilaihi bima laisa fihi kafun wala lamun, dengan isim isyarah yang tidak ada kaf dan tidak ada lamnya. Kemudian yang kedua adalah wuspa, kata tunjuk, benda yang ditunjuk itu jarak sedang, jarak pertengahan, enggak jauh, enggak dekat. Wa yusharu ilaihi bima fihi al-kafu wahdaha. Maka untuk benda yang seperti ini kita gunakan isim isyarah, kita tunjuk dengan isim isyarah yang mengandung kaf saja. Kemudian yang ketiga bu'da, untuk benda yang ditunjuk itu jauh, maka digunakan yusharu ilaihi, digunakan kata tunjuk bima fihi al-kafu wal lamu, yang mengandung kaf dan lam. Maka ini faedah bagi kita, ada dua pendapat dalam masalah pembagian isim isyarah berdasarkan jauh dekatnya. Maka ada menurut sebagian ulama isim isyarah jauh dekat ini hanya ada dua tingkatan, yaitu isim isyarah jauh dan isim isyarah dekat. Maka untuk isim isyarah dekat maka tidak ada kaf, tidak ada lam. Namun untuk isim isyarah yang jauh maka ditambahi kaf, baik kafnya ini disertai lam ataukah tidak. Sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah, ini merupakan zahir dari perkataan Ibnu Malik. Kemudian pendapat jumhur ulama, yaitu jumhur ulama lughah, dengan membagi tiga. Yang pertama jarak dekat, jarak sedang, kemudian jarak jauh. Kalau jarak dekat pakai isim isyarah tanpa kaf, tanpa lam. Kalau jarak sedang maka tambahi kaf saja.
Kemudian kalau ada jarak jauh, maka nanti tambahi kaf, tambahi lam. Kita lanjutkan ke bait syair selanjutnya. Ibnu Malik mengatakan, wa bihuna au hahuna asir ila danil makani. Wa bihuna, dan dengan kata huna atau hahuna asir, tunjuklah ila danil makani, untuk danil makani, tempat yang dekat. Wa bihi al-kafa sila fil bu'di. Wa bihi, dan beserta dengan huna ataupun beserta dengan huna al-kafa sila sambungkanlah al-kafa huruf kaf fil bu'di, untuk menunjuk tempat yang jauh. Au bisamma fuh au hanna au bihunalika intikon au hinna. Au bisamma fuh, atau bisamma dengan menggunakan kata sama fuh, ucapkanlah au hanna au bihunalika intikon au hinna. Atau intikon, ya, Anda juga bisa mengatakan dengan kata hanna atau hunalika atau hinna. Pensyarah mengatakan dzakara fi hadainil baitaini al-fadhal isyarati lil makan. Maka Ibnu Malik dzakara menyebutkan fi hadainil baitaini, di dalam dua bait ini, lafaz-lafaz isim isyarah lil makan, untuk menunjuk tempat. Wa hiya al-fadhun tufidu al-isyarata ma'a dzarfiyati. Wa hiya fi mahallin nasbin ala dzarfiyati. Dan lafaz-lafaz tersebut menunjukkan isyarah, kata tunjuk, juga menunjukkan dzarfiyah, keterangan tempat. Fahiyah, maka kata-kata tersebut fi mahallin nasbin, mahalnya nasab ala dzarfiyati, sebagai dzaraf. Walihada, oleh karena inilah dakhalat ada di dzurufil makan. Kata-kata ini termasuk dalam atau terbilang atau terhitung termasuk dalam dzaraf makan. Fahiyya asma'u isyaratin wa dzurufu makanin ma'an. Maka kata-kata tersebut merupakan isim isyarah dan juga dzaraf makan secara bersamaan. Wa aslu dzalika lafdzani, dan pokok untuk lafaz ini ada dua lafaz, yaitu kata huna dan kata tamma. Ya, artinya di sini. Ya. Fa amma huna, adapun untuk huna, fahiyya ismu isyaratin ilal makani al-qaribi. Maka dia merupakan isim isyarah untuk tempat yang dekat. Adapun untuk tamma, ini adalah isim isyarah untuk tempat yang jauh, yaitu di sana. Mislu, contohnya dalam kalimat huna yakunu al-istima'u. Ya, huna di sini yakunu terjadi al-istima', ya, perkumpulan. Waqad yuzadu fi awaliha harfu tanbihiha. Dan kadang-kadang ditambahkan di awalnya huruf tanbiha menjadi hahuna. Contohnya hahuna ad-duyufu. Nah, disinilah tamu-tamu itu. Allah Ta'ala an qaumi Musa, contoh yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang, menceritakan tentang kaumnya Musa. Kaumnya Musa mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka. Ya, silahkan kamu pergi beserta Rabbmu, wahai Musa. Faqatila, kemudian qatila, hendaklah kalian berdua perangi. Inna hahuna laqaidun. Inna hahuna qaidun. Sesungguhnya kami duduk-duduk di sini saja. Maka ada hahuna. Idza zidat fi akhiriha al-kafu wahdaha awil kafu wal lamu sharat lil makanil ba'idi. Apabila ditambahkan di akhirnya, yaitu di akhir kata huna, huruf kaf saja atau kaf dan lam, syarat lil makan al-ba'id, maka menjadilah dia untuk kata tunjuk tempat yang jauh. Wa hada ala ra'yi Ibnu Malikin, dan ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Malik. Wa ala ra'yil jumhur, dan berdasarkan pendapat jumhur, maka apabila ditambahkan kaf saja, maka ini untuk mutawasid, untuk tempat yang pertengahan, nggak dekat, nggak jauh, kita bilang hunaka. Kemudian untuk tempat yang jauh kita bilang hunalika, ada ketambahan kaf dan lam. Faqad yadkhulu ala sighati huna ba'du taghyiri. Dan ba'du taghyiri, ada ba'du taghyir, sebagian perubahan yang kadang-kadang masuk pada huna. Fatasiru isma isyaratin lil makani al-ba'idi min ghairi wujudi lamil bu'di, sehingga menjadilah dia isim isyarah untuk tempat yang jauh tanpa adanya lam yang menunjukkan jauh. Wa min dzalika, dan di antara bentuk perubahannya adalah bisa berubah jadi hanna, bisa berubah jadi hinna, bisa berubah jadi hannat,
bisa berubah jadi hinnat. Fahadihi lughatun fiha. Maka lafaz-lafaz ini merupakan lughat fiha. Lughat ya kayak bahasa atau bentuk-bentuk bahasa fiha untuk isim isyarah jauh, bentuk perubahan dari huna. Wa kulluha, dan semua lafaz tadi tufidu ma'adz-dzarfiyati al-isyarata lil makani al-ba'idi. Maka semua lafaz tadi menunjukkan selain menunjukkan dzarfiyah tempat, maka lafaz-lafaz tadi selain menunjukkan tempat juga menunjukkan al-isyarah lil makan al-ba'id. Menunjukkan kata tunjuk tempat yang jauh. Wa amma sama, adapun kata sama, fasmu isyaratin ilal makani al-ba'idi, maka dia merupakan isim isyarah untuk tempat yang jauh. Ya, contohnya adalah dalam kalimat ta'ammalis sama'a. Ya, renungkanlah atau perhatikanlah as-sama' langit. Fasamma al-qudratu al-azimatu. Fasamma, maka sama, ya, di sana terdapat tanda al-qudrah, kekuasaan al-azimah yang agung. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'azlafna sammal akharin. Maka di sini digunakan kata sama. Ya, kita lihat i'rab dari sammal akharin. Kata sama di sini di bawahnya di footnote nomor 1, sama dia merupakan ismu isyaratin, dia isim isyarah. Mabniun al-fathi, dia mabni atas fathah, di mahalin nasbin ala dzarfiyati al-makaniyati. Dia mabni atas fathah, mahalnya nasab sebagai dzaraf makan. Kemudian wal akharin maf'ul bih. Selanjutnya kembali ke syarah. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa bi hinna au wa bi huna au ha huna ila akhirih, dan dengan kata huna atau ha huna dan seterusnya. Ai maksudnya adalah asir ilal makanil qaribi bi kalimati huna min ghairiha allati litanbihi. Ya, tunjuklah untuk makan, untuk tempat yang dekat dengan kata huna tanpa adanya tambahan hak tanbih. Au ma'aha at-tanbihi, atau ditambahkan hak tanbih, fataqulu, sehingga engkau katakan ha huna. Amma adapun indal isyarati ilal ba'idi, ketika menunjuk tempat yang jauh, fasilil kafa bi kalimati huna wa ha huna. Maka sil, sambungkanlah huruf kaf pada kata huna atau ha huna. Au ji'a bismi isyaratin akhara, atau pakailah ji'a, datangkanlah, maksudnya adalah gunakanlah isim isyarah yang lain, yufidu al-bu'da, yang menunjukkan al-bu'da, tempat yang jauh. Wahwa, yaitu bisa menggunakan kata sama, bukan summa tapi sama. Bisa menggunakan sama atau hanna, au hunalika, au hinna. Semuanya artinya di sana. Ya, maka di sini adalah pembagian isim isyarah untuk menunjuk tempat. Kalau menurut Ibnu Malik, maka tempat yang ditunjuk itu hanya 2 tingkatan saja, tempat yang dekat dan tempat yang jauh. Kalau untuk tempat yang dekat pakai huna. Kalau untuk tempat yang jauh, maka kalau pakai huna, ya hunanya ditambahkan kaf atau ditambahkan pula lam menjadi hunaka atau hunalika. Dan kalau menurut jumhur, sebagaimana tadi disampaikan, kalau menurut jumhur, maka untuk kata tunjuk untuk tempat yang dekat itu pakai huna. Kemudian untuk tempat yang sedang itu tambahi kaf, hunaka. Kalau untuk tempat yang jauh tambahi lam juga menjadi hunalika. Kemudian untuk tempat yang jauh bisa pula kita gunakan kata tunjuk sama. Bisa kita gunakan kata tunjuk sama, atau bisa pula ditambahi tak menjadi samata, boleh. Kita menggunakan bentuk perubahan dari huna tanpa adanya kaf dan lam menjadi hinna atau hanna atau hinnat dan yang lainnya yang menunjukkan tempat yang jauh. Artinya sama di sana. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita sudah selesaikan tentang isim isyarah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang isim mausul di pertemuan berikutnya. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.